Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kuswara selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 72 Jakarta. Yang saya hormati Bapak Guru Pengajar Praktik, Bapak Sahat Raja Gaul, ya Pak? Betul Raja Gaul? Sahat Taruli Buta Gaul. Selamat datang Pak di SMP 72. Terima kasih sudah hadir. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Bapak Haji Surana. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 72 Jakarta. Yang saya hormati Ibu Dwi sebagai CGP ya, calon guru penggerak, dan anak-anak SMP 72 yang terpilih ikut di kegiatan calon guru penggerak yang tentunya smart dan kami banggakan. Baiklah, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmatnya maka kita hari ini, di hari yang cerah ini, kita masih diberi nikmat sehat dan bisa hadir mengikuti kegiatan calon guru penggerak angkatan 7. Angkatan 7 kali ini kegiatannya modul kedua ya Bu Dia, pendampingan kedua dengan materi visi-misi sekolah dan prakarsa perubahan. Itu mudah-mudahan kita semua nanti bisa menyimak dengan baik dan bisa ikut menyumbangkan saran-sarannya ya untuk kemajuan visi dan misi sekolah SMP Negeri 72. Baiklah, acara ini supaya lancar kita awali dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 72 Jakarta kepada Pak Kuswara, kami persilakan. Terima kasih Bu Risma. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Pak Sahat selaku pengajar praktik, Pak Aju selaku wakil kurikulum merangkap senior PP. Jadi yang grogi nanti Pak Sahat malah ini diawasin ya. Ya, Bapak Ibu serta anak-anak sekalian yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terlewatkan calon guru penggerak Bu Dwi, ini adalah pertemuan yang kedua atau modul yang kedua ya Pak ya. Ini termasuk hitungannya praktik baik ya Pak ya? Atau apa itu Pak? Pendampingan saja ya, tapi diperlukan audien ya di sini Pak ya untuk pemaparan. Jadi mudah-mudahan ya, ini karena waktunya sudah jam makan siang. Jadi saya berharap baik ke Bu Dwi maupun ke Bapak Ibu guru, ini adalah sebagai motivasi kita untuk yang belum masuk CGP supaya bisa segera bergabung ikut CGP. Kemudian untuk anak-anak ini adalah mungkin kali pertama kalian bisa mengikuti program atau bisa menyaksikan program bagi Bapak Ibu guru yang disebut dengan guru penggerak. Jadi
bagi kita yang hadir di sini adalah menambah wawasan, dan kedepannya adalah mudah-mudahan kita SMP Negeri 72 itu sudah siap melaksanakan IKM di tahun pelajaran 2023-2024. Saya rasa itu saja yang perlu saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kuswara atas sambutannya. Baik, untuk berikutnya mungkin ada dua patah kata dari Pak Sahat. Ya, kepada Pak Sahat kami persilakan. Terima kasih Bu. Mohon izin Pak. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat sekalian dan anak-anak Bapak yang hebat. Yang saya hormati Pak Kuswara selaku pimpinan Kepala SMP 72 Jakarta. Yang saya hormatin Bapak Aju selaku Wakil Kurikulum, dan Bapak Ibu guru hebat, dan Ibu Dwi sebagai CGP, yang saya hormati juga anak-anak yang Bapak sayangi. Bapak Ibu, mohon izin pendampingan saya di sini tujuannya untuk Bu Dwi memaparkan komunitas prakarsa perubahan sekolah. Nanti beliau memaparkan apa yang dibikin beliau untuk prakarsa perubahan sekolah. Lalu yang berikutnya Bu Dwi akan memimpin diskusi nanti, yaitu yang ada di SMP 72 tentang visi dan misi sekolah. Nah, kalau kita lihat ini suasananya baru, karena selama ini yang kita lihat visi dan misi itu tiba-tiba muncul di banner atau apa. Nah, dengan adanya program guru penggerak ini, untuk menentukan visi dan misi sekolah itu harus terlibat beberapa komponen seperti yang sekarang ini. Nanti berikutnya akan dilibatkan juga ya Bu Dwi, misalnya dari komite struktural, bahkan dari Sudin, karena filosofi KHD itu mengajarkan kita adanya kesepakatan. Jadi segala sesuatu itu harus ada kesepakatan, tujuan bersama. Buat anak-anak yang hebat juga nanti kalau Bu Dwi memaparkan visi dan misi sekolah, boleh memberikan masukan. Nah, nanti setelah itu bisa, visi dan misi itu bisa berubah setiap saat. Ya, karena di era dan zaman mungkin visi ini udah perlu kita revisi atau apa, tapi seperti inilah suasananya. Jadi ada kesepakatan. Nah, dan harapan saya mohon diberi dukungan untuk Bu Dwi sebagai promotor atau model pemimpin masa depan. Jadi apapun ide dan saran dari Bu Dwi tolong didukung. Karena apa? Dalam suatu organisasi, kalau suatu kesepakatan hanya dijalankan oleh sepihak, kesepakatan itu tidak bisa berjalan dengan yang sesuai kita harapkan. Nah, hanya itu yang saya jelaskan buat Bapak Ibu guru hebat dan anak-anak hebat. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari penyampaian saya. Dan saya ucapkan terima kasih, dan saya kembalikan ke Ibu acara. Terima kasih. Terima kasih Pak Sahat atas arahannya. Semoga nanti acaranya bisa berjalan dengan lancar dan menghasilkan produk yang diharapkan. Baik, acara selanjutnya yaitu acara inti, yaitu pemaparan ya dari kegiatan pendampingan calon guru penggerak
Ini calon guru penggerak, artinya Bu Dwi akan menjadi guru penggerak. Ya, ini tahapan-tahapan yang harus dilaluinya, yaitu pendampingan yang kedua dengan materi visi dan misi sekolah dan prakarsa perubahan. Baik kepada Ibu Dwi sebagai narasumbernya, yang saya yakin Bu Dwi udah mumpuni, ya, dan semua pasti akan sangat jelas mendengar pemaparan dari Bu Dwi dan bisa bertanya lebih banyak dan membantu memperbaiki visi dan misi sekolah kita ke depannya. Silakan kepada Bu Dwi Periwanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Koswara yang sudah mendukung acara ini bisa berjalan. Terima kasih kepada Pak Sahat yang hari ini mendampingi saya, kepada Bu Mispa, Pak Ju, dan rekan guru serta siswa sekalian yang berkesempatan hadir hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Seperti tadi Pak Sahat bilang, semua di sini adalah orang-orang hebat. Kenapa orang hebat? Karena menyempatkan waktu untuk hadir di sini. Kalau pasti di awal pasti bertanya-tanya, ngapain sih Bu saya ada di sini? Mungkin setelah Pak Sahat bicara sudah kelihatan ya tujuan kita sebetulnya apa. Mohon maaf, sebetulnya ini ada beberapa guru yang masih mengajar, jadi Bu Dini nggak apa-apa nanti kalau itu. Cuma kayaknya harus ada yang gantian. Saya agak-agak ini juga nih ketika Ibu Miswa bilang mumpuni, belum apa-apa Bu saya Bu, baru mau jadi apa-apa, tapi sedang proses gitu ya Pak Sahat ya. Berikutnya yang kedua yang bikin saya deg-degan adalah ada pengajar praktek senior. Enggak Pak, kalau Bapak malah pergi saya jadi bingung karena saya masih butuh arahan. Ya, yang hari ini akan saya sampaikan adalah visi dan prakarsa perubahan. Seperti yang tadi kita sebutkan, seharusnya untuk proses pembentukan visi dan misi di sekolah, kita melibatkan komite sekolah, melibatkan guru, karyawan, dan peserta sebetulnya stakeholder yang ada di lingkungan sekolah. Kenapa kita bisa membuat visi dan misi? Nah, ini sebetulnya yang akan kita bicarakan hari ini. Jadi hari ini tuh baru skenario kecil gitu ya Pak Ju ya. Untuk kita ke depannya bagaimana untuk membuat visi dari sekolah. Next. Ya, ini untuk perkenalan, kalau yang paling kiri pasti udah tahu semua ya. Nggak perlu dikenalkan lagi. Yang paling cantik Pak di foto yang ada 3, karena yang lainnya bapak-bapak semua. Iya, dari apa sih saya pilih ke pinggir aja. Jadi ada Pak Sahat, ini sebelah saya adalah pengajar praktik. Kemudian yang jadi fasilitator kita adalah Pak Muhammad Kumari, ini yang domisilinya ada di Jogja. Jadi secara daring beliau selalu mengkomunikasikan dan membimbing guru penggerak untuk melaksanakan program guru penggerak. Nah, kalau saya boleh promosi, nah Pak Aju ini adalah pengajar praktek senior, jadi angkatan kelima. Lebih dulu pokoknya. Jadi gitu yang bisa. Jadi lebih dulu, pokoknya lebih senior lah kalau lebih dulu gitu ya. Udah duluan. Jadi yang berikutnya saya akan membicarakan pengertian dari misi terlebih dahulu. Jadi kalau untuk siswa mungkin ya ngelihat di depan visi dan misi sekolah, pasti yang ada cuma dilihat. Sudah pernah dibaca? Enggak. Jadi visi adalah penggambaran besar dari tujuan dan cita-cita suatu perusahaan atau instansi atau organisasi di masa depan. Namanya visi, kalau kita bilang vision gitu ya, ke depan. Pandangan kita ke depan. Jadi apa sih sebetulnya yang mau kita bawa di SMP 7 Diwa ini ke depannya 5 tahun, 10 tahun yang akan datang mau dibawa kemana? Jadi yang terjadi sekarang, apakah visi kita masih relevan dan masih bisa kita gunakan untuk 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang?
memang selalu ada perubahan pada visi. Kemudian kalau misi adalah gambaran atau langkahnya. Ketika kita punya visi, kemudian kita lakukan langkah-langkahnya. Mungkin kalau untuk siswa lebih gampangnya adalah setelah lulus dari sini kita mau kemana sih? Terus kalau kita mau lulus, apa sih yang kita lakukan? Harus bagaimana? Itu sebetulnya gambaran dari visi. Next sis. Oke, ini kalau kamu bedakan yang di depan mungkin agak berbeda karena di depan cetakannya belum kita ganti. Jadi yang sekarang visi sekolah kita adalah sekolah yang asri, religius, berprestasi dalam akademis dan non akademis, serta berkarakter yang berwawasan lingkungan global. Pak mau? Ya, ini adalah visi sekolah kita yang sekarang. Kalau kamu lihat yang di depan, mungkin yang sama adalah aslinya. Ini yang akan kita kupas hari ini. Apakah memang ini bisa kita gunakan berikutnya, atau memang ada catatan yang perlu ditambahkan? Misalnya kayak kemarin ketika buat kesepakatan kelas untuk kelas B, C, dan D, itu kan bilang, Bu, wire pas harus tepat waktu. Itu yang kita mau. Gimana caranya supaya sekolah kita ke depannya maju? Lanjut. Nah, ini visi yang ada. Sebetulnya beberapa visi yang di sini mungkin ada beberapa kesalahan. Kalau saya bilang sih urutan kemarin ya, karena yang saya buat di sini belum yang fix yang terjadi setelah hasil rapat. Jadi yang satu adalah terwujudnya peningkatan keimanan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini sesuai dengan kata religius. Saya belum melihat di sini yang asrinya sebetulnya. Kita kan mewujudkan sekolah yang asri, religius ya. Yang pertama iya aslinya tapi belum kelihatan. Yang kedua, terwujudnya pengembangan kurikulum 13 menuju kurikulum Merdeka Mengajar. Ini yang akan kita lakukan mulai dari sekarang. Jadi yang mau kita lakukan adalah dari 2013 ke kurikulum Merdeka. Yang ketiga, terwujudnya tenaga pendidik dan kependidikan yang menguasai iptek, yang profesional, jujur, terampil, tangguh, disiplin, dan berkompeten di bidangnya. Karena kita merasa sebetulnya kalau untuk iptek kemajuan sangat besar. Mungkin kadang-kadang siswanya lebih pintar daripada gurunya untuk bagian iptek. Ya utak-atik itu tentu jadi. Biasanya kalau siswanya gitu, kalau yang kita ya begini ya, gak lama belajarnya. Nggak tahu karena loadingnya udah mulai melemah atau gimana. Yang berikutnya adalah terwujudnya fasilitas pendidikan yang baik. Yang ini yang sedang kita usahakan terus menerus. Jadi fasilitas yang ada mulai kita tambahkan, yang udah lama mungkin kita ganti dan sebagainya. Terlaksananya peningkatan standar kelulusan ini sebetulnya yang prestasi akademis dan non akademis. Terwujudnya pengembangan standar nilai pendidikan ini juga yang prestasi. Terwujudnya peningkatan kegiatan ekstrakurikuler masuk juga ke dalam prestasi yang non akademis. Kemudian terwujudnya generasi yang menguasai iptek. Nah, ini yang jadi PR sebetulnya. Menguasai iptek. Yang ke-9, pelaksanaan pembelajaran yang berpihak pada murid. Ini filosofi KHD yang coba kita masukkan dalam misi sekolah. Lanjut please. Oke, kalau kita melihat profil pelajar Pancasila ada 6. Ada beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bergotong royong, kebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif. Yang akan kita bicarakan di sini atau diskusikan di sini adalah apakah visi kita sudah memenuhi ke-6 profil pelajar Pancasila. Tadi sudah saya ulas ketika visi ada, kemudian di misinya dijabarkan. Nah yang berikutnya profilnya ini yang harus kita masukkan. Mungkin ini yang perlu pendapat dari kita semua. Apakah memang sudah ada atau ditambahkan atau tidak? Lanjutnya bisa. Oke, terbalik berikutnya dulu deh. Next dulu. Kembali. Oke. Kalau saya mencoba membuat untuk visi dari guru penggerak adalah mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, ya, berprestasi dan berkebinekaan global. Saya masukkan ini sebetulnya karena gini, ketika siswa berakhlak mulia, maka profil pelajar Pancasila yang pertama terwujud.
Yang kedua, ketika dia berprestasi, maka siswa tersebut harus bernalar kritis, kreatif, dan mandiri. Dan berkebinekaan global, maka kita berharap kalian bisa bergotong royong, kemudian berkebinekaan juga. Jadi kalau saya buat visinya di sini paling tidak 6 profil pelajar Pancasila masuk. Nah, yang harapan balik. Nah, harapan terhadap peserta 5 sampai 10 tahun yang akan datang ini yang saya maksudkan. Jadi yang pertama, ketika religius, maka terwujudnya peningkatan keimanan, ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian berakhlak mulia. Jadi dengan berakhlak mulia maka peserta didik akan memperbaiki diri dan motivasi intrinsik. Kalau motivasinya berasal dari luar, maka kebanyakan setelah nggak ada motivasinya hilang. Salah satunya adalah ketika diberikan reward. Jangan-jangan ketika nggak dikasih penghargaan, prestasinya selesai. Jadi kita mau sebetulnya motivasi dari diri, oh saya mau berubah. Gimana nih caranya kita berubah? Kemudian yang berikutnya prestasi di bidang akademik dan non akademik. Tadi yang berprestasi tersebut. Kemudian peserta didik aktif dalam setiap kegiatan yang diprogramkan oleh sekolah, sehingga dapat prestasi akademik dan prestasi non akademiknya. Itu harapannya. Kemudian intrakurikuler maupun ekstrakurikulernya ini yang kita masuk programnya mereka aktif di keseharian di bidang mata pelajaran misalnya dia aktif dan memiliki prestasi. Tapi di yang lain bidang misalnya ketika di ekskul itu juga ada prestasinya. Jadi kita mau sebetulnya seimbang di luar sama di dalam. Yang berikutnya adalah terwujudnya generasi yang menguasai iptek. Ini kebutuhan sekarang soalnya, dan generasi yang dapat memanfaatkan teknologi dalam memperbaiki lingkungan. Karena menguasai iptek saja tapi tanpa bisa memanfaatkannya, ini juga kurang gitu ya. Atau nggak seimbang kalau saya bilang. Bisa pakai gadget segala macam, bisa di browsing, tapi bermanfaat nggak buat dirinya sendiri atau lingkungan. Nah ini yang harus dipilah-pilah. Jadi kita mau sebetulnya generasi berikutnya bisa iptek dan bisa memanfaatkan. Yang keenam, terlaksananya pembelajaran yang berpihak kepada murid. Ini filosofi dasar dari Ki Hajar Dewantara. Jadi harus berpihak kepada murid. Tapi bukan artinya teman berpihak kepada murid, muridnya udah mulai jadi nganggap teman, terus entah terjadi sesuatu yang bisa membuat yang lainnya berubah. Mau berdiri dulu untuk
kasih. Satu lagi yang terakhir adalah peserta didik memiliki rasa menghormati, menghargai, dan toleransi terhadap warga sekolah. Nah, ini sebetulnya harapan saya ketika membuat visi guru penggerak di 5 sampai 6 tahun yang akan datang. Jadi selanjutnya udah terima kasih. Sebetulnya yang mau kita harapkan hari ini adalah kita diskusi gimana melihat visi dan misi sekolah di ini mungkin kalau untuk gurunya sudah inilah yang mau kita buat. Tapi saya sebetulnya perlu tanggapan dari kalian. Kira-kira apakah visi sekolah ini memang sudah memenuhi 6 profil belajar Pancasila, atau memang perlu ditambahkan, atau memang mau dikurangi gitu? Kepedean sebetulnya kalau ngurangin ya. Harusnya sih ditambahkan. Kayaknya kalau saya minta pendapat guru Rosita berkenan memberikan pendapat. Oh belum, baru soalnya Bu Dini berarti satu-satunya di sini. Iya, silakan Bu Dini. Kita diskusi bareng ya. Yang Ya. Terima kasih untuk Bu Dwi atas kesempatannya. Kebetulan saya juga termasuk dalam bagian kelompok yang membuat visi sekolah gitu kan. Tapi sepertinya kalau digambarkan dengan profil pelajar Pancasila sepertinya belum semuanya kali ya. Kalau mungkin bergotong royong itu maksudnya ke sekolah yang asri kali ya, tapi di misi kita belum ada ya kan. Mungkin sekolah yang asri ini sebenarnya bisa dimasukkan kepada bagian bergotong royong gitu kan, untuk menjaga keasrian sekolah gitu kan. Tapi memang di ini belum ada gitu. Tapi kalau yang sepertinya sih udah semua ada, cuman ya itu tadi mungkin masukan dari saya, misi sekolah kita memang mungkin harus direvisi kembali gitu. Itu aja Bu. Terima kasih. Terima kasih Ibu Didi. Jadi itu sebetulnya hari ini kenapa ada unsur guru, kemudian ada unsur siswa yang kita masukkan di sini supaya lihat nih misi sekolah kita seperti apa. Kalau tadi Bu Dini bilang sebetulnya 6 profil pelajar Pancasila bisa kita masukkan sih, cuma misinya yang belum lengkap. Oke, untuk siswa siapa yang mau kasih pendapat? Kinaya atau Aprilio? Di sini aja nanti biar kelihatan di. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan terima kasih dulu kepada Ibu Dwi yang sudah memberikan saya kesempatan untuk memberikan pendapat saya. Sebenarnya apa yang saya ingin berpendapat itu sama seperti apa yang disampaikan oleh Bu Dini sendiri tentang sekolah yang asri. Mungkin kalau untuk dari profil Pancasila, semua visi sekolah kita itu sudah mencakupi. Tetapi memang yang kurang itu adalah gotong royong. Ketika kita semua masyarakat di sekolah ini kan memang perlu gotong royong, termasuk dari yang profil Pancasila tadi, bahwa kita harus bekerja sama. Tetapi di visi sekolah ini belum terdapat kalimat yang kira-kira mencakup bergotong royong atau istilahnya bekerja sama. Di sini religius sudah pastikan dari diri sendiri, lalu berprestasi dalam akademis dan akademis itu diri sendiri, berkarakter yang berwawasan lingkungan dan global itu juga diri sendiri. Tidak ada unsur gotong royong sama sekali karena tidak ada kerjasamanya di antara kita dan masyarakat sekolah lainnya. Sedangkan di profil Pancasila dibutuhkan gotong royong. Nah mungkin sekolah yang asri ini yang seperti tadi disampaikan oleh Bu Dini bisa mencakup gotong royong untuk mencapai sekolah yang asri. Misalnya membersihkan lingkungan atau penghijauan yang lainnya itu kan memang butuh gotong royong. Tetapi di sini tidak ada kayak pemaparan atau di misinya itu tuh tidak ada penjabarannya. Jadi mungkin
saya berpendapat yang sama seperti apa yang Bu Dini sampaikan. Yang kurang itu dari gotong royongnya sih, gitu. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Naya. Ada lagi siswa yang mau menambahkan? Ada lagi? Ayo, Ayo. siapa? Patang. Mungkin yang saya minta pendapatnya Bapak ini. Pak, visi kita gimana Pak aja Pak? Silakan Pak. Ya, saya salut sama Inaya nih. Udah wawasannya udah jauh ke depan. Itu sebetulnya pemikiran orang dewasa itu Inaya. Dewasa dalam arti cara berpikirnya ya, tapi belum siap untuk nikah ya, masih lama. Tapi bilang dewasa besok nikah lagi. Jadi memang saya sangat mengapresiasi ya baik memang pencetusnya Bu Dini ya. Jadi ibaratnya ini pemicunya Bu Dini meledaknya di Inayat. Jadi memang betul ya. Kalau kita kaitkan dengan P5 itu memang kita setidaknya terutama tuh gotong royong, karena apapun kegiatan kita kalau tanpa gotong royong, tanpa kerjasama itu ya bisa terlaksana tapi tidak maksimal. Dan satu lagi, kalau tanpa gotong royong, kadang kita kalau kerja sendiri itu merasanya sudah betul, sudah hebat. Akan tetapi kalau sudah bergotong royong dengan banyak yang melihat, banyak yang berpikir, banyak yang memberikan masukan, insya Allah akan lebih baik. Jadi memang visi ini sebetulnya baru bagi kita ya, karena ini hasil raker kemarin. Mungkin raker yang ke depan nanti itu boleh dimasukkan unsur gotong royong, akan tetapi ya kalau saran saya nanti, karena visi misi ini adalah bukan dari saya, harus dari seluruh masukan stakeholder yang ada di sekolah ini, masuknya di misi. Jadi memang tadi disampaikan ya, sekolah yang asli bisa dimasukkan di misinya nanti, salah satunya adalah penghijauan, kemudian bergotong royong. Ya, itu tanggapan saya tentang kaitannya dengan visi misi sekolah dengan P5 yang kaitannya dengan bergotong royong. Terima kasih Inaya. Saya berharap yang lain punya masukan yang lebih wah. Kadang kalau anak muda itu out, jadi pemikirannya di luar dari kotak. Jadi ibaratnya kotak itu kita orang tua itu pemikirannya yang ada di sekitar kita. Karena keterbatasan kita masalah biasanya internet yang dibaca ya WK aja. Tapi kalau yang muda ini biasanya kan penasaran sampai ya ini sampai gimana cara membobol wifi orang. Nah, salah satunya out of the box itu. Tapi kalau kita yang tua itu begitu nggak dikasih tahu ya udah, kadang kita masuk ke restoran atau ke kafe, kalau di mejanya nggak ada ya udah nggak nanya. Tapi kalau kalian kan pasti nanya, begitu bayar nanya wifi-nya apa passwordnya. Nah, itu salah satu pemikiran yang dikatakan di luar dari kotak ya, kalau kita ya sudah yang ada di situ aja. Tapi kalau yang muda itu wawasannya mesti harus dapat, makanya berpikirnya itu lebih maju ya itu. Jadi tolong Inaya nanti sebagai ketua OSIS ya, nanti dalam kegiatan atau apa tolong picu teman-temannya untuk berpikir kritis ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Kosora atas tanggapannya. Inilah sebetulnya pentingnya kita membentuk visi dan misi sekolah dengan menggabungkan semua warga sekolah sebetulnya Pak. Jadi ketika seperti yang tadi, saya juga sebetulnya nebak aja sih Inaya karena ketua, Aprilio karena wakil. Nah yang lainnya itu cabutan sebetulnya Pak.
Tapi alhamdulillah cabutan ini ternyata memberikan kita wawasan tersendiri tentang visi sekolah kita. Mungkin nanti berikutnya untuk raker selanjutnya ya Pak, visi dan misi akan kita perbaiki. Kemudian mungkin bukan lagi dari K13 menuju kurikulum merdeka, tapi memang sudah harus melaksanakan kurikulum merdeka. Nah semoga ini menjadi awal bagi kita untuk kedepannya jadi lebih maju lagi. Ada lagi yang mau memberikan tanggapan? Dari siswa atau dari guru? Ada lagi? Cukup. Cukup? Kalau cukup mungkin terima kasih. Mungkin kalau sudah cukup, dari saya juga cukup. Bu Fika nggak ada tambahan? Nggak ada. Ya, aplusan ya Bu, aplusan dari Bu Dini. Oke, saya pikir cuma sampai di sini saja. Mungkin selanjutnya Pak Sahat akan memberikan tanggapan dan masukannya. Silakan Pak Sahat. Di sini saja Bu Dwi. Bu, supaya tolong tadi visinya Ibu slide-nya. Ya, terima kasih. Sebenarnya inilah nuansa baru untuk pembentukan kesepakatan visi. Ternyata tadi dari siswa kita sangat hebat sekali ya Pak ya. Merinding saya, wah ternyata ide cemerlang ada dari siswa. Nah inilah yang mau kita ubah untuk membuat visi dan misi sekolah. Ternyata ide cemerlang itu ada dari stakeholder yang kita harapkan bahwa nanti digodok. Bu Dwi, kalau di visi itu harus ada kata ter, kalau ya nanti diperbaikin ya. Misalnya terwujudnya atau terbentuknya gitu Bu. Kalau sekolah asli seolah-olah ini jadi kayak iklan ya atau promosi atau spot. Ini yang kita pelajarin. Kalau di visi itu selalu pakai kata ter. Jadi belum mencapai suatu tujuan. Mungkin terbentuknya sekolah yang asli, religius, berprestasi seperti yang disebutkan anak kita tadi itu, gotong royong, itu udah masuk profil Pancasila. Dan tadi itu untuk visi harus ada terwujudnya, terbentuknya, atau pokoknya pakai awalan ter. Namun kalau itu saya tidak berani mengotak-atik karena visinya cuma penggunaan kata awalan terinjak tidak disengaja. Jadi kita memang itu masih dalam angan-angan kalau di visi. Bisa ke misinya Ibu, kita tahu slide-nya. Nah, saya bingung ya, apakah ter ini yang saya tahu di misi itu pakai awalan me. Nah kan me itu kalimat aktif ya. Nah, jadi disinilah kita bergerak untuk di misi ini, bergerak bersama seluruh stakeholder. Kalau di visi pakai awalan ter, masih kita dibayang-bayang. Karena itu hanya satu statement atau kalimat yang bla 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 tadi. Disinilah kita melakukan kegiatan-kegiatan di sini. Makanya mewujudkan itu karena terwujudkan gitu. Kalau ter itu kan tidak disengaja. Tapi di misi inilah kita melaksanakan kegiatan aktifnya, melakukan. Ya Ibu kalau nanti bisa diskusikan dengan stakeholder atau apa gitu. Itu aja sih masukan dari saya berdua. Dan ini tidak langsung serta-merta diubah, tapi nanti seperti yang dibilang Pak ini tadi dibahas di latar berikutnya. Tadi saya sudah lihat profil pelajar Pancasila dan filosofi KHD itu berpusat kepada siswa. Tadi saya sudah melihat sudah masuk gitu. Itu aja Bu Dwi. Walaupun nanti saran saya itu tadi visi ya, visi itu pakai awalan ter, di misinya mewujudkan ini, jadi di situ terlaksananya. Tapi silakan, itu hanya masukan saya untuk proses pembentukan visi dan misi itu. Terima kasih Bu Dwi, saya kembalikan ke Bu Dwi. Ya, terima kasih masukannya untuk visi dan misi sekolah. Karena waktu juga sebetulnya dan ini siswanya juga udah pada gelisah Pak. Mungkin untuk
acara ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran dan supportnya, masukannya juga. Jadi ternyata terbuka pikiran kita gimana untuk menyusun visi dan misi sekolah. Akhirul kalam, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada siswa kalau mau berikan di tempat, ya persilakan. Terima kasih kehadirannya. Tapi nggak dibagi coklat ya sesuai. Ya boleh bagi kelas. Terima kasih ya. Bapak Ibu kalau di sini aja juga nggak apa-apa. Tapi yang belum makan